saat ini dan bisa dibilang sudah lumayan lama para produsen mulai meninggalkan truk model bermoncong dan beralih ke desain baru yang lebih rata atau pesek. Padahal beberapa dekade lalu, kendaraan komersial umumnya memiliki moncong atau bonet untuk menyimpan mesin. Contohnya seperti truk Toyota Buaya ini atau truk Mercy Bagong yang dulu terbilang populer dan banyak beredar di jalanan. Truk bermoncong memang sudah ditinggalkan secara global sebab desain tersebut dianggap kurang pas untuk kebutuhan komersial di zaman sekarang. Terkecuali di Amerika Serikat karena mereka ada aturan tersendiri dan kondisi jalan di sana juga sangat mendukung untuk mengoperasikan truk tipe ini. Tapi kalau di Eropa, Australia, dan juga Asia rata-rata truknya sudah model tanpa moncong alias truk cab over engine. Jadi sekarang mari kita bahas apa alasannya truk bermoncong tidak dijual lagi khususnya di Indonesia ya. Dan untuk informasi lengkapnya simak video ini sampai akhir. Alasan pertama karena adanya regulasi yang mengatur batasan panjang kendaraan tersebut. Jadi di Indonesia memiliki regulasi yang membatasi panjang maksimum kendaraan bermotor, termasuk juga dengan kendaraan niaga layaknya truk ini. Truk dengan moncong di depan tentu akan mengurangi ruang muatannya karena sudah mentok dengan panjang maksimal yang diperbolehkan. Alhasil, para pengusaha atau perusahaan jasa ekspedisi pastinya cenderung memilih desain truk yang memungkinkan muatan lebih banyak dengan dimensi yang sama. Jadi bisa dibilang untuk saat ini truk bermoncong secara bisnis kurang menguntungkan. Dan truk tipe cab over engine jauh lebih pas sebab dapat memaksimalkan kapasitas muatan dan tetap dapat memenuhi regulasi yang ada. Maka tidak heran kalau para produsen truk sekarang hanya menjual truk tipe cab over engine ini saja. Baik itu truk ringan, truk berat hingga traktor head pun hanya ditawarkan tipe tanpa moncong saja. Alasan kedua karena kondisi mayoritas jalan di Indonesia. Alasan ini juga menjadi salah satu sebab dibuatnya regulasi pembatasan panjang maksimum dari kendaraan tersebut. Kondisi jalan di Indonesia seringkali padat, banyak tikungan bahkan masih ada yang tajam pula, lalu masih banyak tanjakan dan turunan yang tidak mendukung manuver dari truk bermoncong ini. Truk bermoncong lebih cocok dengan jalan yang lebar, lurus dan bebas hambatan layaknya jalan tol. Oleh karena itu, truk ini lebih banyak beredar di Amerika Serikat karena jalan raya di sana yang kebanyakan lebar-lebar alhasil memudahkan truk-truk ekstra panjang ini bermanuver dengan aman. Dimensinya yang lebih panjang tentu menjadi PR tersendiri untuk mengoperasikannya di jalanan Indonesia. Apalagi truk di sini beroperasinya tidak hanya di jalan tol saja, tapi masih harus masuk ke jalan dalam kota dan jalan kecil juga biasanya untuk mengambil muatannya. Alasan ketiga karena peraturan dan pajaknya. Truk dengan moncong di depan pasti akan mempengaruhi dimensi kendaraan dan berdampak pula pada regulasi dan pajak kendaraan tersebut. Jadi sudah dirasa tidak efisien lagi menjual dan memasarkan truk tipe seperti ini. Dan lagi-lagi truk tanpa moncong jauh lebih menguntungkan.
Kesimpulannya, karena regulasi, efisiensi, kondisi jalan, dan kesulitan bermanuver menjadi alasan utama mengapa truk bermoncong kurang populer di Indonesia. Desain truk dengan mesin di bawah kabin alias cab over engine lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Indonesia, dan lebih menguntungkan juga bagi para operator maupun pengusaha. Jadi tidak heran kalau kita lebih sering menemui truk-truk tanpa moncong ini beredar di jalanan. Kalaupun bertemu yang model bermoncong, pasti truk tersebut keluaran lama seperti Toyota Buaya, Mercy Bagong, atau truk-truk yang diimpor dari negara luar. Sebenarnya kalau untuk penggunaan di luar jalan raya seperti halnya di area pertambangan, truk model moncong ini masih banyak diandalkan, contohnya seperti truk Western Star yang ada di Tembagapura. Sebenarnya kalau secara safety, truk dengan moncong jauh lebih aman bagi pengemudi truk tersebut. Karena jika menabrak, pengemudi lebih minim untuk terjepit dengan kabinnya. Tapi lagi-lagi di kendaraan niaga lebih mementingkan untung yang besar dibanding faktor lain termasuk dengan perihal keamanan. Menurut kalian sendiri lebih bagus truk dengan moncong atau truk cab over engine seperti yang banyak beredar saat ini? Coba tulis pendapat kalian dan diskusikan di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia transportasi Indonesia.